ada sebuah cungkup yang sangat megah, sangat indah, sangat besar, dan berada di sebuah temuan sebuah prasasti Jawa. Peradaban Jawa ternyata sangat-sangat dinamis ya. Berbagai macam silih berganti peradaban, dari peradaban yang satu ke peradaban yang lainnya, dan tentunya banyak tinggalan yang terserak atau puing-puing atau berupa reruntuhan ya. Bahkan kemudian sampai saat ini tinggalan-tinggalan prasejarah, monumental, misalnya menhir ataupun mungkin candi-candi masih juga banyak yang berdiri kokoh. Bahkan prasasti-prasasti masih kita dapati di makam-makam umum, di punden-punden keramat, di sungai-sungai, di lembah-lembah, di pegunungan, masih terus warga menemukan berbagai macam jejak-jejak artefaktual yang sangat penting ini sebagai sebuah mata rantai tentang sebuah kehidupan masyarakat Jawa. Assalamualaikum ya alal kubur fa inna insyaallah bikum lahikun. Salam kepada seluruh ahli kubur, dalam waktu dekat maupun lama kita juga akan menyusul. Di sini ada sebuah cungkup yang sangat megah, sangat indah, sangat besar, dan kita akan mendapati sebuah punden keramat ya, yang generasi-generasi saat ini patut kemudian memperhatikan. Dan di sini adalah salah satu punden leluhur dari desa ini ya, yang bernama Mbah Ibu Nyai Giri Asih atau Mbah Giri ya. Coba kita sowan dulu ke Mbah Giri ya. Wa khusan ila ruhi Mbah Giri bisiril Fatihah. Jadi di lokasi ini memang banyak beberapa catatan atau kemudian cerita tutur yang mengatakan bahwasanya punden ini erat kaitannya pada era Wali Songo, di mana salah satu kemudian anggota dari Panembahan Giri Kedaton di Gresik ini kemudian menuju ke area lereng timur dari Gunung Penanggungan ini untuk menyebarkan dakwah Islam, karena memang sudah era peradaban yang sudah berganti, di mana kemudian masyarakat Jawa di era para wali ini beralih dari agama Hindu Buddha menuju agama Islam. Nah ini luar biasa sekali. Nah, memang tidak banyak ya kemudian cerita-cerita yang berkembang, cuma sedikit beberapa hal itu tersebut, sehingga kemudian keberadaan dari Nyai Giri ini merupakan salah satu kemudian momentum tentang perubahan atau titik awal tentang dakwah Islam yang ada di lereng timur Gunung Penanggungan atau Gunung Pawitra ini. Gunung Penanggungan atau Gunung Pawitra ini erat kaitannya juga semacam akademi pada masa peradaban kuno Hindu Buddha. Banyak sekali kemudian berbagai macam corak keagamaan, baik itu Buddha, Resi, Siwa maupun Kabuyutan yang berkembang, yang juga menjadi akademi ya tentang berbagai macam keragaman tersebut dalam satu gunung. Ternyata di lokasi punden yang sangat keramat ini dari Mbah Giri ini ternyata siapa sangka ada sebuah prasasti yang ditemukan oleh warga. Prasasti yang sangat penting ya, jadi berhuruf Jawa kuno, bertulisan Jawa kuno, sehingga kemudian prasasti tersebut menjadi sebuah keistimewaan dari lokasi ini. Nah, jadi rahayu. Jadi ong wilaheng sekaring jagat bawana langgeng, sekaring kajang, sekaring mayang. Kita saat ini berada di sebuah temuan sebuah prasasti Jawa kuno oleh warga masyarakat yang saat ini ternyata sudah dipelihara atau diamankan dalam sebuah cungkup besi permanen dengan jeruji besi atau semacam ditaruh di dalamnya, agar kemudian tidak
terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya pencurian prasasti atau hilangnya prasasti gitu ya. Semoga kemudian ini kuat gitu ya untuk kemudian menjaga tangan-tangan jahil, apalagi kalau malam harus ada penerangan sehingga kemudian warga tahu kalau ada tindak-tindak yang tidak kemudian diinginkan. Nah, prasasti ini merupakan prasasti Jawa kuno ya. Nah, jadi beberapa hurufnya masih kita baca ya, di bawah huruf yang tebal. Yang tebal itu merupakan angka tahun. Jadi yang terbaca yang pertama itu 1 ya. Ini dibedakan dengan huruf yang kedua atau angka yang kedua dari kakinya. Kalau kaki 1 itu berjajar sama, simetris, sedangkan huruf kedua atau angka yang kedua ini kaki yang kanan ini agak memanjang ke bawah daripada angka yang depan, yang artinya adalah 2, angka 2. Sedangkan di belakangnya angka yang ketiga merupakan terbaca 6 gitu ya. Sedangkan angka yang terakhir seperti 0, namun ada semacam topinya di atas yang menandakan angka 8. Sehingga kemudian terbaca 1268 Saka atau tahun 1346 Masehi, masa Tribuana Wijaya Tunggadewi. Jadi Ratu Tribuana ini memerintah kerajaan Majapahit mulai tahun 1328 sampai 1350 Masehi, sebelum kemudian digantikan oleh Hayam Wuruk ya, Hayam Wuruk yang merupakan putranya. Jika kita baca bagian huruf di bawah angka tahun ini adalah titi ya, titi lah, itu yang huruf ketiga itu da, kemudian titi dasami ya. Titi dasami itu artinya adalah penanggalan. Jadi titi dasami jadi penanggalan sampai bawah ini diduga merupakan sebuah penanggalan sampai bawah ya. Nah ini yang diduga prasasti ini memperingati tentang pendirian sebuah bangunan suci. Diduga di area dekat di sini ini adalah sebuah bangunan suci ya, entah itu berlafazkan agama Hindu atau entah agama Buddha. Tentu bangunan suci tersebut harus ditunjang dengan artefak-artefak yang ada di bangunan suci tersebut, ikonografi. Misalnya kalau ada Linggayoni, tentu bangunan itu adalah Candi Siwa. Kalau bangunan itu tidak ada Linggayoni, kemudian arca-arca dan panteon-panteon itu mengindikasikan agama Buddha, maka arca tersebut memang berciri agama Buddha. Dan prasasti ini sangat luar biasa sekali, juga berdekatan dengan candi yang sangat monumental, yaitu Candi Jawi era Kerajaan Singosari. Sehingga memang tahun-tahun sekian jika dikurangi 12 dalam upacara serada, kemungkinan memang di sini ada sebuah ungkapan bahwasanya pendirian bangunan suci tersebut itu adalah diperingati dalam upacara serada agung, yaitu 12 tahun atas mangkatnya seorang raja. Jika kemudian tahun 1346 Masehi, masa Tribuana, dikurangi 12, maka akan ketemu tahun 1334 Masehi gitu ya. Maka sekitar tahun 1334 ini ada seorang raja atau keluarga dekat raja, misalnya permaisuri raja gitu ya. Bisa jadi itu termasuk istri-istri Diyawijaya yang salah satunya dari 4 gitu ya. Kecuali kemudian yang terakhir Gayatri, karena Gayatri itu mungkin saja kemudian lebih muda dari angka tahun ini. Dan bisa saja ini adalah Tribuaneswari atau mungkin juga Narendra Duhita atau juga kemudian Prajna Paramita, karena Prajna Paramita ini juga dicandikan sebagai bodhisatwa ya, agama Buddha. Lah ini bisa saja kemudian sebenarnya ada tokoh-tokoh yang seumuran dengan Diyawijaya. Jika Diyawijaya sendiri mangkat tahun 1309 gitu ya, ada pahlawan-pahlawan atau bangsawan-bangsawan dan pangeran Singosari yang sangat monumental, yang tahun-tahun ini juga merupakan perpindahan ya, Empu Adityawarman, yaitu seorang maharaja yang menjadi Raja Dharmasraya Melayu yang berpindah dari Jawa Majapahit setelah membangun Candi Jago, kemudian pindah ke Dharmasraya, pindah ke Suruaso ya, Minangkabau, menjadi Raja Melayu di Minangkabau. Nah itu adalah tahun-tahun itu juga setelah tahun semacam mangkatnya ayah dari Adityawarman, dan ayah dari
Aditya Warman tidak lain adalah Acwaya Brahman atau Acwaya Dwaja dalam beberapa sumber prasastinya ya. Semoga kemudian prasasti ini mengungkap jejak-jejak bangunan suci yang ada di area ini, yang nanti juga kita telisik ya, di area ini adakah kemudian candi megah. Dari segi inskripsi angka tahunnya ini semacam-macam dipahat sangat halus, dan tentunya candinya itu juga sangat megah. Semoga temuan prasasti oleh warga ini gitu ya, yang mengingatkan sebuah peradaban dan kejayaan masa lalu, ternyata lereng timur dari Gunung Penanggungan yang sangat identik dengan peradaban Singosari ini ada juga kemudian prasasti era kerajaan Majapahit.